Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak guru yang hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akan melaksanakan praktik kucing hari ini untuk melakukan supervisi akademik bersama saya, Romniana, yang akan berperan sebagai observer. Kemudian ada Bapak Haris Harsyadi yang akan berperan sebagai coach, dan yang selanjutnya ada Bapak Alwin Carnegie yang akan berperan sebagai kucing. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan kegiatan kucing supervisi akademik antara Bapak Haris beserta Bapak Alwin. Berikut sinopsisnya. Pak Alwin Carnegie, salah satu guru SMK Negeri 2 Kayu Agung yang dipercaya dan mendapatkan amanah menjadi Kepala Bidang Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi LSP SMK Negeri 2 Kayu Agung di tahun ini, serta melibatkan 4 anggota yang mendukung bidang sertifikasi, dan ada 2 di antaranya yang pernah berpengalaman menjadi Ketua Asesor Bidang Kompetensi Teknik. Namun, ketika berjalan seiring waktu, di ruangan itu paling sering hadir adalah Pak Alwin. Sudah hampir 1 bulan anggota jarang datang ke ruangan LSP. Berganti-ganti orang tidak pernah kumpul hadir bersama. Sehingga Pak Alwin merasa kebingungan dan banyak bertanya-tanya mengapa mereka tidak peduli dan tanggung jawab dari tugas yang telah diamanahkan oleh kepala sekolah. Atas kejadian itu, Pak Alwin mau bercerita kepada teman sejawat bernama Pak Haris dan membuat janji di sore hari pulang sekolah pukul 4. Pak Alwin meminta kucing Pak Haris yang harapannya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sebelum kegiatan kucing ini akan kita mulai, saya akan berbincang-bincang dulu dengan coach kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Haris, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sama Pak kabar baik juga. Oke Alhamdulillah. Pak Haris, santai aja ya Pak ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Pada pelaksanaan kucing yang akan dijalani nanti, apa sih persiapan yang sudah dimiliki saat ini Pak? Saya akan melakukan coaching, Bu, dengan mengikuti alur tirta, Bu. Dan juga saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bervariatif, ya, seperti itu, Bu. Oke, baiklah Bapak Haris. Namun jangan lupa Pak ya, agar menggunakan 3 komponen inti dalam pelaksanaan kucing yang akan Bapak lakukan nanti. Iya. Seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan itu harus Bapak lakukan ya Pak ya. Iya, siap Ibu. Siap Ibu, insya Allah Ibu. Baik, terima kasih Pak. Baik, kepada Bapak Haris dan Bapak Alwin, saya rasa sudah dapat kita mulai, dan saya persilahkan untuk melakukan dialog kucingnya. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah baik Pak Alwin. Pak Alwin gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Saya perhatikan kayaknya Pak Alwin lagi galau ini Pak. Ada apa ya Pak ya? Iya Pak. Kalau baca Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya. Gimana Pak? Harus menghubungi Bapak pada saat ini. Oh enggak apa-apa Pak. Saya justru senang loh Pak. Kayaknya sudah lama sekali kita tidak ngobrol, tidak berbincang-bincang dengan Pak Alwin seperti ini. Kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan Pak?
Begini Pak, saya kan guru yang cukup lama mengajar di sekolah Hmm, SMK Negeri 2 Kayagung Pak. Ya iya. kurang lebih 18 tahun saya mengajar di sekolah tersebut Oh, Pak. iya, iya. Tiba-tiba tahun ini saya diberi kepercayaan sama kepala sekolah menjadi kepala bidang sertifikasi di lembaga sertifikasi kami di sekolah Pak. Mm-mm, Dan di sana ada juga anggota lain yang kurang lebih sebanyak 4 orang Pak. mm-mm, Ada yang lebih senior dari saya, mereka memilih saya untuk menjadi kabid di lembaga sertifikasi profesi di SMK 2 Pak. mm-mm. Saya merasa tidak percaya diri Pak. Apalagi guru-guru tersebut bagus semua kompetensinya. Namun saya tetap berusaha bertanggung jawab dengan tugas saya Pak. Mm-mm. Ketika kegiatan 2 bulan ini berlangsung, teman-teman saya itu Pak jarang sekali ke ruangan. Jadi saya selalu berada di ruangan. Jadi Heeh. ruangan itu sepi sekali Pak. Oh, seperti itu, Pak ya. Apa mungkin mereka bosan ya Pak ya? Alasan mereka juga bermacam-macam. Jadi saya bingung gitu Pak. Mm-mm. Jadi, menurut Pak Alwin, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita sore ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang rekan sejawat saya hadir bersama saya di ruangan. Oh, iya. Ya setidak-tidaknya ada rasa tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kami. Benar, 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 Pak. Dan juga Pak ya, eh, kami ini tidak akan lama lagi akan menghadapi pelaksanaan uji kompetensi di sekolah kami Pak. Jadi harapan saya untuk menyempatkan diri saja ke ruangan, ya saya rasa itu sudah menyenangkan buat saya Pak. Benar, 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 Pak. Menurut Pak Alwin, hal apa saja ya yang kira-kira membuat rekan sejawatnya kurang peduli dan kurang bertanggung jawab, ya, Pak? Dengan yang tugas yang diamanatkan oleh kepala sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya itu, Pak. Karena jam mereka penuh dalam 5 hari tersebut Pak, dan ketika Mm-mm. ada jam kosong, mereka cepat pulang. Hal Oh, itu yang membuat mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan. begitu, Pak Mereka ya. juga sering datang ke ruangan, mungkin karena ruangannya kecil atau minim, itu yang membuat mereka jarang Pak datang ke ruangan. Heeh. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain sebagai wali kelas ataupun sebagai kaprok. Pernah juga rekan-rekan saya itu Pak ya berbincang-bincang dengan teman-teman lain bahwa mereka tuh merasa bosan. Oh, seperti itu, Pak. Jadi kira-kira Pak Alwin bagaimana cara mengajak mereka untuk peduli dan memperhatikan keadaan ruang LSP tersebut kira-kira, Pak? Ya menurut saya mereka itu menyadari pentingnya peduli terhadap keadaan ruang LSP Pak, karena mereka itu sudah lama di sekolah ini dan bukan hal yang baru lagi bagi mereka Pak. Mm-mm. Tentunya mereka harusnya lebih berinisiatif produktif dari saya Iya, karena memiliki pengalaman yang lebih dari saya sebagai ketua Pak. benar-benar, Pak. Saya ingin mereka itu konsisten Pak dengan apa yang telah ditugaskan oleh kepala sekolah. Benar-benar. Jadi setidak-tidaknya ada inovasi baru yang ada di ruangan tersebut Pak. Iya. Bagus sekali itu Pak Alwin. Lalu menurut Pak Alwin, apalagi yang membuat rekan sejawat itu dapat menjalankan peran sebagai anggota yang berpengalaman seperti itu, Pak? Tentunya saya harus bersabar Pak dan berusaha melakukan pendekatan secara individu, dan saya berusaha nanti mengenal karakter mereka agar saya dapat mengenali solusi Pak. Oh. Lalu Pak, apa Pak Alwin telah mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah itu, Pak? Sudah Pak, respon Oh, kepala sekolah dia menanggapinya dengan baik Pak, bahkan memberikan motivasi kepada kami. Dan kepala sekolah juga pernah memanggil kami ke ruangan beliau Pak. Saya diminta untuk berdiskusi sesama mereka untuk mm-mm, memecahkan solusi. Namun itu hanya berjalan 1 bulan Pak. mm-mm, Kemudian mulai kembali seperti itu lagi Pak. mm-mm. Kalau boleh tahu, Pak, setelah diberikan solusi dan dilibatkan kepala sekolah, apa Pak Alwin pernah bertanya dengan teman salah satu LSP tersebut, Pak? Ada Pak. Ada ya? Saya pernah berdiskusi dengan salah satu teman kita namanya Pak Sudiharto. Mm-mm. Beliau bercerita bahwa dia suntuk dan bosan. Terus merasa panas kalau sudah banyak orang datang ke ruangan tersebut Pak. Iya. Nggak nyaman berlama-lama Pak. Dan Heeh. pernah juga
saling bercerita dengan alumni senior yang pernah menjadi ketua LSP di SMK Negeri 2 Kejagung sebelumnya, yang sudah bertanya kepada kepala sekolah, katanya nanti akan ditambah kipas angin, tapi ya masih begitu saja Pak. Jadi dia bosan dan malas mau jadi ketua lagi. Oh gitu Pak. Dari pembicaraan itu, hal yang demikian yang membuat mereka tuh tidak terlalu peduli dan mengabaikan tanggung jawab. Bagaimana Pak Alwin menyikapi dari apa kira-kira yang akan Pak Alwin lakukan selanjutnya itu Pak? Setelah saya memahami persoalan dari diri mereka, saya akan melakukan sebuah kesepakatan bersama dengan membuat nilai kebajikan agar dapat mengontrol diri dengan penuh kesabaran dari diri sendiri, Pak. Kemudian saya dan sesama anggota akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, meningkatkan kebutuhan fasilitas yang baru, dan jika memungkinkan membuat ruangan baru yang lebih luas agar tidak membosankan bagi kami, Pak. Iya. Nah, itu bagus sekali Pak Alwin. Saya yakin sekali bila Bapak melakukan seperti itu akan tercapai apa yang diharapkan itu, Pak. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Tentunya saya akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan membuat proposal kebutuhan internal maupun eksternal yang tujuannya agar membuat inovasi ruangan yang lebih besar dengan beberapa sekat antara ruang murid, ruang rapat, dan ruang penyimpanan dokumen-dokumen LSP, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana yang telah dibuat ini segera terimplementasi ya, Pak. Apa komitmen Pak Alwin terhadap rencana ini, Pak? Tentunya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana nilai kebajikan yang mungkin dengan adanya satu kegiatan yang dilakukan, mungkin kegiatan itu bisa rolling, tugas 2 pekan bergantian, kemudian mengajak kerjasama dengan siswa untuk piket harian. Selain itu saya akan mencoba membuat kemitraan dengan budaya positif, saling menghargai dan menciptakan komunikasi yang efektif, dan kami akan mengundang motivator agar kami lebih percaya diri dan meningkatkan motivasi kami, Pak, dalam mengembangkan diri kami serta rekan-rekan kami, Pak. Yang tentunya mungkin tujuannya agar meningkatkan kompetensi dengan fasilitas baru, dengan kepemimpinan dan manajemen diri yang lebih produktif, sehingga tanggung jawab akan senantiasa hadir secara ikhlas, Pak. Insya Allah, Pak. Mantap sekali Pak Alwin. Saya sangat setuju dan sangat mendukung sekali. Semoga lancar. Saya sudah tidak sabar ini menanti hasilnya. Boleh di-share ya nanti Pak Alwin ya? Baik, Pak. Pak Aris, terima kasih Pak Aris ya. Oke, sama-sama Pak Alwin. Dengan senang hati. Sukses selalu ya. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, kita telah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Haris beserta Bapak Alwin. Percakapan di dalam coaching ini sudah terarah dengan alur tirta yang mengikuti proses coaching. Sebagaimana alur tirta dalam percakapan tersebut, yaitu adanya tahapan awal di mana kedua pihak di antara coach dan coachee ada menyepakati suatu tujuan yang berlangsung. Kemudian adanya identifikasi, yaitu penggalian atau pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan dengan fakta-fakta pada setiap sisinya. Kemudian selanjutnya ada rencana yang berjalan dengan mengembangkan ide dan alternatif solusi yang dibuat, serta adanya tanggung jawab membuat komitmen dan hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Maka dengan demikian, suatu prinsip coaching terlihat ada kemitraan antara coach dan coachee, terlihat proses kreatifnya, konstruktif, terencana, dan informasi berkesinambungan dengan memaksimalkan kompetensi yang baik sekali. Sebagai coach, Pak Haris sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot, tampak kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Dengan rasa, mendengarkan sesama informasi disampaikan coachee, memberikan apresiasi, adanya konfirmasi rangkuman sesuai dengan potongan-potongan informasi. Dengan percakapan tanpa adanya kata-kata yang menjudgment kepada si coachee. Dan selanjutnya untuk Pak Alwin sebagai coachee telah menemukan solusi dari permasalahannya dengan melakukan coaching ini dengan penuh kesadaran dan adanya nilai-nilai kebajikan yang pendengar yang aktif, sehingga
Bapak Alwin dapat melakukan suatu rencana aksi sehingga bisa melakukan dengan konsekuensi, yaitu dengan membuat proposal kebutuhan internal dan eksternal agar bisa membuat inovasi ruangan yang lebih besar. Kemudian Pak Alwin juga melakukan refleksi diri untuk bertanggung jawab dan peduli dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dan di sini dapat kita lihat bahwa antara coach dan coachee sangat bervariatif dalam membangun suatu percakapan yang menarik. Saya berharap bahwa apa yang telah disampaikan pada kegiatan kita hari ini dapat bertujuan kembali kepada pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara serta memperoleh merdeka belajar sebagai tanda kesuksesan kita sebagai pendidik dari kegiatan tutor kucing ini. Dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Ibu Omniana, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampai ketemu lagi.